Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran PJOK. Dan untuk hari ini kita belajar tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, apalagi orang sehat. Orang sakit mengidam-idamkan kesehatan, orang sehat menginginkan kebugaran. Karena apa? Bugar itu lebih baik daripada sehat. Artinya orang sehat belum tentu bugar, orang bugar sudah pasti sehat. Itu adalah kuncinya. Pak, bugar itu apa? Kemudian bugar kok sehat kok anu? Bugar itu adalah dimana tingkat tingkat daya tahan dari organ kalian yang seharusnya bisa dimaksimalkan itu sudah maksimal. Nah, kalau orang sehat itu masih belum maksimal, tapi kalau orang bugar itu sudah maksimal. Contoh, kalau saya berlari mengelilingi lapangan 4 kali, kemudian saya sudah capek, artinya tingkat kebugaran saya masih belum sempurna. Kemudian ada si Bagus dan si Rehan, misal mengelilingi lapangan 5 kali putaran masih sehat, kemudian 4 kali putaran masih bisa nambah lagi. Itu berarti tingkat kebugaran Rehan dan Bagus dibandingkan dengan saya itu lebih baik Rehan dan Bagus. Hanya saja tingkat kebugaran juga berhubungan langsung dengan umur. Contoh, kalau Rehan sama Bagus memutari lapangan sanggup 5 kali, adiknya Rehan ataupun adiknya Bagus belum tentu bisa memutari lapangan itu selama 5 putaran. Karena apa? Karena umur, kapasitas detak jantung dan lain sebagainya itu berhubungan dengan tingkat kebugaran. Kalau saya umumnya itu 3 km sudah merasakan yang namanya detak jantung sedikit sudah ngos-ngosan. Tapi kalau misalnya atlet yang lain itu seumuran saya itu masih bisa. Itulah tingkat kebugaran. Jadi tingkat kebugaran itu juga dibandingkan dengan hasil dan waktunya dan umur. Nah, apakah kebugaran jasmani bisa dilatih? Tentu saja bisa. Jadi kebugaran jasmani itu bisa dilatih dengan cara yang tidak instan. Harus dengan proses. Caranya adalah yang pertama ini kalian lihat di setelah mempelajari ini kalian diharapkan mampu melakukan teknik latihan perbaikan tubuh, melakukan teknik latihan kelenturan, melakukan teknik latihan kekuatan. Nah, itu adalah salah satu 3 cara untuk melatih dan menerapkan latihan agar tubuh kita menjadi bugar. Latihan perbaikan tubuh, postur tubuh kita dapat diperbaiki dengan melakukan olahraga secara teratur, disiplin, dan terarah. Ada bagian-bagian tubuh yang harus dilatih untuk memperbaiki postur tubuh. Bagian tubuh tersebut antara lain otot punggung, perut, pinggang, kaki, lengan, dan tungkai. Nah, latihan itu bisa dilakukan dengan teratur. Teratur artinya tidak bermalas-malasan, tidak kok setelah latihan terus tidak, setelah latihan terus tidak, itu tidak. Kemudian disiplin dan terarah. Maksudnya terarah itu bagian mana yang harus dilatih. Yang pertama adalah mendatangkan perbaikan tubuh berupa terbangunnya kekuatan otot daya tahan, kekuatan tulang, dan persendian sehingga tubuh menjadi sehat dan berisi.
Otot sudah pasti, daya tahan otot itu ya otot kaki, otot perut dan lain sebagainya. Kekuatan tulang ya tulang kalian, tulang kaki, tulang tangan, tulang punggung, dan persendian. Persendian itu adalah ini. Nah, ini adalah nama sendi. Kalau kalian memperhatikan tangan kalian, kenapa kok bisa digerakkan memutar, menekuk, itu adalah karena sendi. Kemudian latihan dasarnya adalah latihan dasar melakukan untuk memperoleh suatu daya tahan tubuh yang baik, seperti daya tahan otot lengan. Otot lengan itu ini, otot lengan, otot bahu itu belakang ini, otot tungkai. Tungkai itu dibedakan menjadi dua, tungkai atas dan tungkai bawah. Kemudian tungkai atas itu apa? Tungkai atas itu paha, tungkai bawah itu adalah betis, atau biasa orang Jawa mengatakan kentol. Latihan dasarnya adalah seperti halnya yang kita pelajari di kelas 5 adalah pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Pemanasan yaitu biasanya senam, peregangan dulu, kemudian senam dan lari. Latihan inti sebaiknya dilakukan dengan maksimal agar semua tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, pemanasan itu tujuannya agar kita tidak mengalami cedera pada saat kita latihan inti. Jadi pemanasan itu sangat dibutuhkan dan sangat harus dilakukan. Karena kalau kalian tidak melakukan pemanasan, bisa jadi otot kalian itu masih belum fleksibel, artinya belum bisa melakukan gerakan yang seharusnya bisa dilakukan karena masih kaku. Nanti akan terjadi kerobekan pada otot, namanya cedera strength. Nah, itu sangat sakit, Pak Sarul pernah mengalami itu. Kemudian latihan inti itu tergantung tujuan kita. Contoh, kalau kita memaksimalkan di kaki ya berarti latihan kebugaran, latihan untuk mencapai kebugaran jasmaninya difokuskan di kaki. Kemudian pendinginan. Nah, ini juga penting. Biasanya kalau kita di lapangan, pemanasannya saya taruh di paving, kemudian intinya di lapangan, kemudian saya pasti giring kalian lagi ke paving lagi. Karena apa? Disitulah saya melakukan pendinginan untuk kalian. Biasanya saya tanya-tanya, nah itu adalah pendinginan. Pada tahapan pendinginan, semua kegiatan latihan mulai diturunkan sedikit demi sedikit agar keadaan tubuh pada akhirnya dapat kembali seperti semula. Itu tujuannya. Nah, yang kedua adalah latihan, setelah tadi latihan dasar, ini adalah latihan berangkai. Latihan berangkai itu seperti dulu pernah saya ajak kalian untuk melakukan sirkuit training. Nah, sirkuit training itu ini gambarnya. Nah, ini pernah kan kalian melakukan seperti ini? Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6. Nah, untuk yang pos 1 ini adalah otot perut, melakukan otot perut. Kemudian pos 2 ini bisa tungkai atas. Kemudian pos 3 ini sit up, itu untuk otot perut. Kemudian pos 4 ini adalah mencium lutut. Ini yang saya suka ini. Mana kalian ada yang masih belum bisa melakukan ini, pos 4. Kemudian pos 5 ada squat jump. Pos 6 adalah lari. Nah, sebenarnya di tengah-tengah ini nanti ada yang namanya pos untuk istirahat, karena tidak mungkin kalian melakukan ini dalam waktu yang bersamaan. Kemudian latihan daya tahan. Latihan daya tahan merupakan serangkaian gerakan yang bertujuan untuk melatih atau meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan ini juga bermanfaat untuk melatih kekuatan otot dasar, otot besar seperti otot perut, otot kaki, tangan, serta untuk melatih pernapasan. Nah, ini dulu juga pernah saya ajarkan tentang lari bolak-balik, sering ya lari bolak-balik. Nah, itu adalah tujuannya adalah melatih daya tahan kalian.
Dan latihan kelenturan ini, nah, meliuk-meliukkan badan juga sering kita lakukan pada saat pemanasan. Latihan kelenturan otot leher juga sering kita lakukan dalam pemanasan. Ya, ini otot leher yang pertama mengangguk, kemudian mematahkan ke kiri dan ke kanan. Otot bahu, pernahkah seperti ini? Pernah, pada saat pemanasan sudah saya ajarkan. Latihan kelenturan otot tangan, nah ini juga sudah. Pemutaran tangan ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali, kecil dan besar, putaran kecil dan besar, ini juga sering. Kemudian latihan kekuatan otot perut yang dilakukan oleh orang ini, anak ini. Pernah kan? Pernah. Nah, ini juga pernah untuk kayang ini. Kemudian yang kelima adalah latihan kelenturan otot pinggang. Kelenturan otot pinggang seperti ini. Nah, ini juga sering kita lakukan pada saat kita pemanasan. Dan latihan yang keenam adalah latihan kelenturan otot lutut. Apakah ini sudah? Sudah juga. Ini dia. Nah, apakah ini enak dilakukan? Kalian sendiri sudah tahu untuk melakukan ini. Nah, saya kangen dengan hal-hal yang seperti ini ya. Semoga pandemik ini segera berakhir dan saya akan latihan bersama kalian lagi di lapangan dengan gerakan-gerakan yang kita sepakati ya. Dan yang ke B adalah latihan kekuatan. Nah, untuk yang B kita bahas minggu depan nggih. Untuk hari ini cukup untuk latihannya daya tahan. Sudah banyak yang kita pelajari untuk latihan kelenturan juga. Perbaikan tubuh sudah kita ajar, sudah kita pelajari. Semoga kalian semua bisa menerima dengan baik. Kalaupun tidak bisa menerima dengan jelas karena itu kekurangan saya, jadi mohon silahkan nanti kalau misalnya belum bisa menerima penjelasan saya, langsung saja tanya ke saya lewat WA pribadi. Oke. Sekian dari saya. Untuk tugasnya, enaknya apa tugasnya? Ya, saya minta tugasnya adalah melakukan pemanasan saja di rumah dan foto itu ya. Silakan memfoto diri kalian sendiri ataupun meminta bantuan kepada orang lain. Kemudian kalian melakukan pemanasan ya. Terutama saya ingin melihat kalian mencium lutut. Karena itu adalah hal yang pasti tidak kalian lakukan selama ini, nggih. Jadi silakan kalian mencium lutut, hitung 1 sampai dengan 8. Itu saja, nanti foto yang bagian mencium lutut saja. Kirimkan ke saya, ya. Itu saja tugasnya. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, jangan lupa selalu nyuci tangan setiap kali kalian berjumpa dengan air dan sabun, cuci tangan, nggih. Ndak usah ragu-ragu. Kemudian memakai masker dan hindari kerumunan kalau memang itu tidak penting, nggih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.